Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pasman Iskia Christopher Stinjak dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 12S25048. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu T09 Dynamic Memory Allocation. Tugas kali ini adalah kelanjutan dari tugas terstruktur sebelumnya dengan menyertakan konsep Dynamic Memory Allocation. Akademik, simulator, hasil karya Ucok dan Putek kaya akan fitur. Meski demikian, simulator yang sudah dikembangkan belum sempurna. Pengembangan masih diperlukan. Ada dua kekurangan dasar dari simulator. Yang pertama adalah belum terwujudnya interaksi dinamis antara simulator dan penggunaannya. Masih statis. Yang kedua adalah ketidakmampuan simulator untuk beradaptasi pada kebutuhan ruang penyimpanan yang dinamis. Untuk dapat dipergunakan, simulator harus secara manual diset ukuran ruang data yang akan dioperasikan melalui additional command line argument. Menyadari kedua keterbatasan tersebut sangat krusial bagi pengembangan selanjutnya. Ucok dan Butet kemudian berkomitmen untuk secara bertahap melanjutkan pengembangan. Pada tahap ini, Ucok dan Butet akan mengembangkan 7 buah fitur. Yang pertama yaitu menstruktur simulator agar secara dinamis berinteraksi dengan pengguna. Interaksi dikemas dalam bentuk baris-baris instruksi yang setiap instruksinya kemudian akan ditindaklanjuti oleh simulator. Fitur ini akan tercapai tahap demi tahap dengan menyelesaikan keenam fitur lainnya. Yang kedua, secara dinamis melakukan penambahan mahasiswa atau student ke dalam simulator. Dan yang ketiga, secara dinamis melakukan penambahan mata kuliah atau course ke dalam simulator. 4. Fitur untuk menampilkan semua data student yang tersimpan. Dan yang kelima, fitur untuk menampilkan semua data course yang tersimpan. Dan yang keenam, fitur untuk melakukan pencarian data student berdasarkan ID-nya. Yang ketujuh, fitur untuk melakukan pencarian data course berdasarkan kodenya. Selanjutnya, setelah mendaftarkan kebutuhan fitur yang akan dikembangkan, Ucok dan Butet kemudian merancang skema perintah yang akan dipakai untuk berinteraksi dengan simulator. Setiap perintah dituliskan dalam satu baris masuk ke standar input. Sebaris perintah terdiri atas paling sedikit satu segmen masukan. Sebuah segmen dapat dipisahkan dengan segmen lainnya dengan memperhatikan sign hashtag. Simulator akan secara terus-menerus membaca perintah dari standar input dan hanya akan menghentikan eksekusi jika diberi triple dash sign. Berikut adalah rincian format perintah untuk setiap fitur. Yang pertama, penambahan data student file T09_01.c. Fitur ini dikenal atau ditandai dengan perintah create student pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya yaitu ID, name, years, dan studi program. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Create student, hashtag ID, hashtag name, hashtag years, studi, dan program. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create student yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi. Fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang kedua, menampilkan semua data student file T09_01.c. Fitur ini ditandai dengan perintah print student tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Print student, silakan untuk melengkapi fungsi, yaitu print student dengan menyertakan student yang ditampilkan beserta sentinel variabelnya secara iteratif untuk menampilkan sebuah course. Fungsi ini akan memanfaatkan fungsi print student. Fitur ini akan mencetak seluruh data student yang tersimpan ke standar output. Dan yang ketiga, penambahan data course file T09_02.c. Fitur ini ditandai dengan perintah create course pada segmen pertama dan diikuti oleh 4 segmen data lainnya yaitu kode, name, credit, dan passing grade. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Create course, hashtag kode, hashtag name, hashtag credit, hashtag passing grade. Untuk menambahkan sebuah data baru, fitur ini akan memanfaatkan fungsi create course yang telah dikembangkan beberapa waktu lalu. Perlu diingat bahwa ruang penyimpanan harus mencukupi. Fit dengan jumlah data yang disimpan dan tidak berlebih. Fitur ini tidak memberikan keluaran apapun ke standar output. Yang keempat, menampilkan sebuah data course atau file T09_02.c. Fitur ini ditandai dengan perintah print course tanpa segmen tambahan. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. Print course
Silakan untuk melengkapi fungsi print course dengan menyertakan course yang ditampilkan beserta sentinel variabelnya secara iteratif untuk menampilkan sebuah course. Fungsi ini memanfaatkan fungsi print underscore course. Fitur ini akan mencetak seluruh data course yang tersimpan ke standar output. Yang kelima, mencari data student berdasarkan ID-nya, yaitu di file t09_03.c. Fitur ini ditandai dengan perintah find student by ID dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari student yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu find student by ID. Silakan untuk melengkapi fungsi find student by ID dengan menyertakan student yang akan ditampilkan sentinel variable dan ID yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian ID. Jika ditemukan fungsi memanggil print student jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Yang keenam, mencari data course berdasarkan kodenya file t09_04.c. Fitur ini ditandai dengan perintah find course by code dan diikuti oleh satu segmen lainnya yang berisi ID dari course yang dicari. Format perintah yang digunakan adalah sebagai berikut: find course by code #code. Silakan untuk melengkapi fungsi find underscore course by code dengan menyertakan course yang akan ditampilkan sentinel variable dan kode yang akan digunakan sebagai basis pencarian. Gunakan strcmp untuk memeriksa kesesuaian kode. Jika ditemukan fungsi memanggil print course, jika tidak menemukan data yang sesuai, maka tidak ada keluaran yang diberikan. Berikut adalah case studies-nya. Ini adalah case yang pertama. Ini adalah contoh masukan yang akan kita masukkan nanti, dan ini adalah inputan yang akan kita diharapkan keluar dari inputan yang pertama. Lalu ini juga case yang kedua. Ini adalah contoh masukan yang akan ditampilkan di output keluarannya. Lalu ada case yang ketiga, sama juga dan akan ditampilkan di outputnya, dan ada case yang keempat. Kita memiliki 4 case. Jadi di sini saya akan masuk ke program yang sudah saya buat. Jadi sebelumnya di sini academic.h tidak perlu diedit karena dia cuma buat memberitahu struct-structnya aja. Jadi kita cukup mengembangkannya di academic.c. Jadi saya mengembangkannya di academic.c. Makanya programnya saya buat baru lagi. Yaitu di sini saya membuat hashtag include academic.h dan include studio.h, include stdlib.h, include string.h. Nah, di sini kan gunanya itu tadi seperti biasa, academic.h ini untuk deklarasi si struct tadi yang saya bilang tadi, untuk nggak bisa diedit, yaitu struct-structnya aja di academic.h. Lalu untuk si studio.h untuk input dan outputnya. Lalu untuk si stdlib.h ini untuk fungsi umum. Walau di sini belum banyak dipakainya ya. Lalu untuk string.h-nya ini dia untuk memanipulasi string seperti strcpy dan strcmp. Lalu di sini saya membuat fungsi char grade to text, enum grade, tgrade, switch grade, case grade a return a, case grade ab return ab, case grade return b, default return none. Nah, di sini fungsi ini berguna untuk mengubah nilai enum grade-nya menjadi teks atau string. Ini untuk mengubah menjadi string. Jadi contohnya, jika dia tidak sesuai juga, dia akan menjadi none. Misalnya dia grade-nya A, jadi A. Dia grade AB, jadi AB. Dan ini nanti untuk menampilkannya di layar. Lalu di sini saya buat lagi fungsi calculate performance. Nah, di float calculate performance saya membuat enum grade dot underscore t grade unset sort credit float point switch grade case grade point 4,0, case grade AB 3,5, default pointnya 0. Nah, di sini dia untuk menghitung nilai mutu atau performanya si user atau pengguna. Nah, untuk menghitung SKS-nya juga bisa di sini.
dia untuk menghitung nilai mutu atau performanya. Lalu di sini saya buat lagi yaitu fungsi print course. Di sini saya buat void print underscore course stroke course underscore t course print f %s %d %s /n course code course name course credit grade to text course passing grade. Ini untuk menampilkan data mata kuliah. Ini pipe untuk pemisahnya. Lalu di sini saya buat lagi fungsi void print course stroke course onsite sort integer course size for onsite sort integer i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan course size i plus print underscore course i. Nah, di sini untuk dia itu memprint banyak course, yaitu untuk menglooping semua data course-nya, dan juga dia memanggil print course ini. Lalu di sini saya buat lagi yaitu print student untuk menampilkan si studentnya. Nah, ini void print student struct student onsite sort integer student size for onsite. Nah, di sini nanti dia akan menampilkan ID, nama, tahun, prodi dan IPK-nya akan tampil di situ. Lalu di sini saya membuat void print enrollment yaitu struct enrollment t enrollment char semester text if enrollment semester ODD semester text ODD as is semester event semester text event else if semester short semester text short print f %s enrollment course code enrollment student ID enrollment year semester text grade to the text enrollment grade. Jadi di sini untuk menampilkan hubungan yaitu mahasiswa, mata kuliah, semester dan nilai. Jadi semester itu di semester ODD ini diubahnya menjadi ODD, lalu untuk semester event diubah jadi event, semester short diubah jadi short. Lalu di sini saya buat lagi yaitu void print enrollment. Dia di sini berguna nanti untuk mengelup semua enrollmentnya nanti. Lalu di sini saya buat lagi yaitu fungsi struct course minty underscore t create course char code char name onsite short credit enum grade t passing grade struct course underscore t crs ester copy crs code ester copy crs name crs credit rs passing grade return crs. Jadi fungsinya di sini untuk membuat data. Dia akan mengisi instruksi course yaitu dengan kode, nama, kredit dan passing grade-nya. Dia menggunakan si strcpy untuk mengcopy si string. Strcpy ini untuk mengcopy si stringnya nanti. Lalu di sini saya buat lagi yaitu struct student t create student char ID char name char year char study program struct student std strcpy std id strcpy std name strcpy year strcpy std study program std gpa 00 return std. Jadi di sini dia untuk mengisi data mahasiswa. Lalu IPK ini GPA ini di set awalnya, di set awal si itunya IPK-nya di set 0,0. Lalu di sini saya membuat lagi fungsi struct enrollment underscore t create enrollment struct course t course struct student t student char year enum semester struct enrollment mt course mt student strcpy year mt semester mt grade non retum mt. Jadi di sini nanti create enrollment ini untuk menghubungkan si course dan student, dan dia guna juga untuk menyimpan tahun dan register tahun dan semester.
ini tahun dan semester. Lalu untuk si nilai awalnya dia akan dibikin di grade non. Lalu untuk lalu di sini saya buat void calculate GPA, lalu ada void set enrollment grade. Ini saya implementasikan jika saya perlukan, karena untuk menghitung IPK mahasiswa dan juga untuk set nilai pada enrollment. Lalu untuk si struct fungsi, saya lalu membuat fungsi pencarian, yaitu ini struct student, find student by ID, struct student T students on site sort in student size char ID, struct student T std ID 0 sentinel for on site in the I 0 I lebih kecil sama dengan student size lebih besar daripada student size I++. If strcmp student I ID print student sesuai deskripsi fungsi ini langsung memanggil print jika ketemu. Return student ID, return student I, return std. Jadi ini berguna untuk mencari si student berdasarkan ID. Loop dia akan mengelooping semua student lalu membandingkannya dengan ID strcmp, lalu jika ketemu dia akan melangsungkan print lalu return data studentnya. Lalu jika dia tidak, dia akan membuat itu std_id .0 ini. Dia artinya datanya kosong atau sentinel jika datanya tidak ada. Lalu sini saya buat lagi yaitu fungsi struct course T find course by code, struct course T find course by code, struct course T course site sort in course size char code, struct course T chars code 0 sentinel for onsite integer I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan daripada course size I++. If strcmp course I kode 0, print course I, return course I, return CRS. Sama seperti si student tadi, dia ini juga sama, yaitu untuk mencari berdasarkan kode. Jika dia ketemu dia akan print dan return, jika tidak dia akan returnnya kosong atau ini 00. Lalu di sini saya akan menjelaskan T01. Sebelum itu saya beritahu untuk di T009 ini adalah isinya sama seperti ini. Untuk T01, T02, T03, T04 sebelum saya edit jadi seperti ini. Kenapa T09 masih tetap saya bikin seperti ini? Karena pada soal pada readme-nya ini tidak ada case untuk T09_00. Jadi di sini saya hanya memperbaiki dari T01. Tapi untuk isinya sebelum saya perbaiki T09_01 sini isinya seperti T09_00. Jadi kita langsung masuk ke T09_01. Di sini saya membuat include di T09_01.c. Di sini saya membuat include academic.c.h, hashtag include studio.h, include systemlib.h, include string.h. Academic.h ini nanti berisi struct dan fungsinya. Lalu untuk si studio.h untuk input dan output. Lalu untuk stdlib.h nya untuk manajemen memori seperti relog dan free. Lalu untuk si string.h dia untuk memanipulasi string, contohnya strtalk dan strcmp. Lalu di sini saya buat integer main, yaitu integer rgc char rgv char buffer 256 struct student null inside sort integer student size 0. Nah di sini dia bergunanya untuk
si integer main ini untuk jumlah argumennya. Si argc ini artinya untuk jumlah argumen, lalu argv itu isi argumen. Jadi di sini ini untuk standar programnya aja. Untuk penjelasannya ini sebagai argumen dan ini sebagai isi argumennya. Lalu di sini saya buat pengdeklarasian yaitu char buffer 256 struct student null unsigned sort integer student size 0. Nah, di sini si buffer ini untuk menampung input dari user, max-nya yaitu 256 kata atau karakter. Lalu di sini saya buat students pointer ke array mahasiswa yaitu dynamic areanya. Lalu untuk si student size ini untuk jumlah mahasiswa saat ini. Ini 0 karena kan belum kan dari 0. Lalu untuk selanjutnya saya membuat while f gets buffer size of buffer stdn buffer strcspn buffer rn 0 if strcmp buffer triple dash sama dengan 00 break. Nah, untuk si while ini dia untuk membaca input dari user atau file, lalu dia akan melooping terus sampai inputnya habis. Lalu untuk si buffer strcspn itu untuk menghapus karakter enter supaya stringnya bersih, untuk menghapus new line. Lalu untuk si if strcmp buffer triple dash ini untuk jika user menginputkan triple dash ini akan berhenti programnya. Lalu untuk si char token buffer hashtag ini untuk memecah input berdasarkan tanda hashtag. Nanti dia akan memecahkannya. Lalu situ saya buat lagi if strcmp token create student. Nah, di sini dia akan untuk mengambil data. Dia untuk mengambil data si ID name year studi program. Lalu di sini ada if ID name year studi program. Di sini untuk memastikan tidak ada data yang nol. Lalu si student size ini untuk tambah jumlah data. Lalu untuk si relog untuk memperbesar memori array-nya. Untuk relog untuk memperbesar memori array-nya si relog ini. Lalu untuk si student size kurang 1 itu ini dia berguna untuk menyimpan student baru di indeks terakhir. Lalu di sini else if strm token print student sama dengan 0 print student size. Dia di sini untuk menampilkan semua mahasiswa. Lalu untuk si if students free student ini untuk membersihkan memori agar tidak terjadi memory leak. Lalu return 0 untuk menandakan program selesai dengan sukses. Selanjutnya untuk T02 di sini saya seperti biasa membuat include academic.h, include studio.h, include stdlib.h, include string.h. Academic.h untuk struct dan fungsi untuk std.h input dan output, untuk stdlib untuk real log dan atau free. Lalu untuk si string.h untuk strtok atau strcep. Lalu untuk deklarasi variabelnya di sini saya buat integer main, integer argc, char argv. Di sini saya membuat deklarasi variabel yaitu char buffer 256 struct student null unsigned sort integer student size sama dengan 0 struct course underscore t course null unsigned sort integer course
underscore size 0. Nah, di sini buffer ini untuk menampung input. Lalu untuk si student arraynya dinamis mahasiswa. Lalu untuk si student size jumlah mahasiswa, yaitu lalu course untuk array dinamis mata kuliah. Lalu untuk course size jumlah mata kuliah. Jadi program menyimpan dua jenis data, yaitu data mahasiswa dan mata kuliah. Lalu di sini saya membuat while fgets buffer size of buffer stdin. Nah, di sini dia untuk membaca input berbasis. Lalu untuk si buffer ini untuk menghapus newline. Lalu untuk si if strcmp ini untuk memberitikan si program jika user menginputkan triple dash. Lalu untuk si char token dia untuk memecahkan input berdasarkan hashtag. Lalu si if strcmp token create student sama dengan 0, dia untuk mengambil data ID, name, year, studi program. Lalu untuk print student, else if jika print student dia akan menampilkan semua mahasiswa. Lalu untuk else if lagi untuk create course, dia untuk mengambil data yaitu kode, name, credit, str, dan grade str. Lalu saya membuat lagi unside short credit atau credit str. Di sini dia mengubah string ke integer. Lalu untuk si enum grade t passing grade none ini untuk konversi grade dari string ke enum. Lalu dicek satu-satu untuk mengubah nilainya menjadi teks jadi enum. Lalu untuk si course size plus sampai course relog source ini sampai passing grade ini berguna untuk menambahkan mata kuliah array. Mata kuliahnya ke array. Lalu untuk si print course ini dia untuk menampilkan semua mata kuliah. Untuk menampilkan semua mata kuliah. Lalu untuk deklarasi memorinya yaitu if student free student, if course free course return 0. Di sini untuk membersihkan memori agar tidak bocor ke memori layer. Lalu untuk selanjutnya yaitu T03. Lalu untuk T03 seperti biasa ikut academic.h untuk struct dan fungsi. Lalu untuk student.h untuk input output, stdlib untuk relog atau free. Lalu untuk string.h untuk strtalk dan strcmp. Lalu di sini saya membuat integer main, integer rgc, char rgv, char buffer 256, struct student null unsize sort integer student size 0, struct course null unsize. Nah, di sini buffer untuk menampilkan empung input. Lalu untuk student arraynya dinamis mahasiswa. Lalu untuk student size-nya untuk jumlah mahasiswa. Untuk si course array dinamis mata kuliah. Lalu untuk course size untuk jumlah mata kuliah. Lalu di sini saya membuat while fgets buffer size of buffer stdin. Dia untuk membaca input berbaris si buffer ini juga. Nah, untuk membaca input berbaris. Lalu untuk si ini untuk menghapus new line atau garis baru. Lalu ini untuk jika user memasukkan triple dash, program akan berhenti. Lalu untuk char token ini dia untuk membaca inputnya berdasarkan hashtag. Lalu jika if-nya ini if strcmp token create student sama dengan 0, dia akan mengambil ID, nama, tahun, dan studi program.
Nah, lalu untuk si print student yaitu else if token print student, dia untuk menampilkan eh, semua mahasiswanya. Lalu untuk si create course ini dia akan mengambil data yaitu antara lain kode, nama, kreditnya, SKS atau kreditnya, lalu grade nilainya, nilai passing grade-nya. Lalu untuk si course size, lalu untuk si plus lalu untuk si else if ini print course ini, untuk si print course ini dia akan menampilkan semua mata kuliah. Lalu untuk find student by ID ini dia untuk panggil fungsi atau mengambil ID-nya juga, memanggil fungsi ID. Cara kerjanya si if find student by ID ini, dia itu mencari mahasiswa berdasarkan ID. Jika dia dapat, langsung ditampilkan atau di print. Lalu jika tidak, dia akan tidak menampilkan apa-apa atau returnnya kosong. Lalu di sini if student free student, if course free course. Dia untuk membersihkan memori agar tidak terjadi memori atau leak. Lalu untuk T04 di sini saya membuat lagi yaitu std academic.h dan std.h, stlb.h, string.h. Jadi di situ untuk struct dan fungsi untuk academic.h, lalu std.h untuk input atau output, stdlib.h relog atau free, string.h strtalk, strcmp, strcsnpn. Lalu di sini saya membuat integer main, integer argc, char argv, char buffer 256, struct student null, unsigned short integer student size 0, struct force underscore t course null, unsigned short integer course size 0. Jadi di sini buffer menyimpan input user, array dinamis untuk si student underscore size untuk jumlah mahasiswa, course array dinamis mata kuliah, course size jumlah mata kuliah. Lalu di sini saya membuat while f gets buffer size of buffer, kemudian dia untuk membaca input satu persatu. Ini untuk membaca ini untuk menginput loop inputnya. Lalu untuk membaca input satu persatu, lalu membaca input satu, lalu untuk ini untuk menghapus new line atau garis baru. Lalu jika user menginputkan triple dash, program akan berhenti. Lalu untuk si char token ini, dia untuk memecahkan inputnya berdasarkan hashtag. Lalu si if strcmp token create student, dia untuk menampilkan semua mahasiswa. Lalu untuk si create course ini, dia untuk menambahkan mata kuliah, yaitu mengambil datanya yaitu dari kode, nama, SKS, passing grade-nya. Lalu si print course ini untuk menampilkan semua mata kuliah. Lalu si find student by ID ini sama seperti yang tadi untuk mencari mahasiswa berdasarkan ID, yaitu jika ditemukan dia langsung ditampilkan dan jika tidak dia tidak ada inputnya. Lalu untuk find course by kode, di sini dia untuk memanggil fungsi. Cara kerjanya seperti loop semua course lalu dibandingkan kode dengan strcmp. Lalu jika ketemu dia langsung print ke course, jika tidak returnnya kosong atau tidak tampil apa-apa.
Lalu untuk si if student for free students, if course free course return null. Itu untuk membersihkan memori untuk menghindari memori leak. Baik, di sini saya akan menjalankan program yang telah saya buat. Di sini saya akan GCC T09 underscore 01 dot c academic dot c min o T09 per 01. Kenapa nggak saya mulai dari T00? Karena kan tadi T00 saya sendiri tidak saya perbaiki atau tidak saya ubah. Jadi saya mengubah dari T09 underscore 01.c. Jadi saya ubah dan saya jalankan dari sini. T09 underscore 01. Lalu di sini kita masukkan readme-nya yaitu chess. Nah, yang pertama itu create. Nah, kita akan create. Di sini saya copy saja, paste, lalu kita enter. Nah, terjadi satu. Lalu di sini kita disuruh memasukkannya 2 kali agar muncul seperti ininya 2 kali. Kita tempel lagi. Kita enter. Nah, sudah bertambah menjadi wiro sablungnya menjadi 2, 2022 information system 0,0. Lalu untuk si jangka sambungnya kita copy yang ini, create student jangka sambung 2022 information system, kita copy, paste, kita enter. Nah, kita lihat inputnya juga atau keluaran yang diharapkan sudah sama, yaitu 12S2299 wiro sablung 2022 information system 0,0 2 kali. Lalu untuk 292298 jaga sambung 2002 information system 0,0 1 kali. Oke, selanjutnya untuk memberhentikannya kita cukup memasukkan triple dash. Ketik semua. Lalu di sini kita menambahkan visual program. Lalu kita tambahkan lagi ini 2 kali. Lalu si 2 kali, program 2 kali. Paste, plus prosedur program bersih, biar sableng, paste, lalu
kesempurnaan visual program 2D visual program 2D visual. Oke, lalu sih lalu untuk dia akan memasukkan ke lalu kita akan mencoba memprint student. Ini untuk memprint student. Lalu untuk si print course akan menampilkan si course-nya sendiri, yaitu ini. Hasil dari print student adalah seperti ini, dan hasil print course seperti ini. Ini adalah output yang kita harapkan, tapi di sini saya langsung membuatnya rapi seperti print student, dia akan menjadi satu di print student, lalu untuk si print course langsung menjadi satu di print course. Lalu kita akan mencoba yang T03. Oke, T03 di sini kita akan menginputkan grade studentnya sebanyak 2 kali untuk bernama Wiro Sableng. 2 kali untuk Wiro Sableng. Lalu untuk selanjutnya si Jaka Sembung 1 kali. Jaka Sembung 1 kali. Lalu selanjutnya sendiri kan tadi yang itu dia sendiri. Lalu visual program lagi. Selanjutnya program.c. C-nya berapa kali? Nah, sebelum C. Jadi di sini kita akan disuruh untuk print student. Kita akan print studentnya. Nah, jika di print student, dia akan muncul seperti ini: Wiro Sableng dan Wiro Sableng dan Jaka Sembung. Sama semuanya. Lalu di sini kita menambahkan lagi find si find nih si find nah dia tidak masukkan apa-apa dia. Coba kita print course. Nah, ini dia untuk mencari ID. By ID 112.198, dia akan menampilkan si Jaka Sembung dengan ID-nya 998. Lalu ini print course, menampilkan course yang tadi kita masukkan, yaitu di si 2D dan zoom. Lalu di sini kita akan menambahkan find untuk mencari ID yang masukkan. Nah, si Wiro Sableng. Dikatakan ini sesuai dengan kode yang diharapkan. Lalu untuk T04 kita akan menjadikan T04.
kita disuruh berkeluaran yaitu berdosa 10 kali. Oke, bersambung 2 kali. Selanjutnya jangka sambung dan visual programming. Jangka sambung 1 kali, lalu si programming. Lalu setelah visual programming 2 kali, dia akan masukkan prosedural. Kita masukkan prosedural. Selanjutnya kita akan menampilkan print student. Dia akan menampilkan student yang telah kita masukkan. Nah, ini print student, Wirausaha Penginfoan Sistem. Lalu setelah itu kita akan memasukkan visual programming. Kita akan mencari find ID 12.128. Kita akan memasukkan visual programming. Kita akan menampilkan dulu yaitu print course. Kalau kita akan mencari seperti ini, kalau mencari ID dia akan muncul seperti ini, yaitu SIS Jaka Sembung 298. Sekarang kita akan mengecek course, yaitu yang kita masukkan tadi, yaitu visual programming 2 kali dan procedural programmingnya 2 kali ini. Lalu kita akan mencari find-nya lagi. Di sini kita akan mencari find student. Untuk find student by ID 2910 kan tidak ada. Jadi cuma ada 9998, jadi dia tidak muncul. Lalu untuk si course-nya kita coba. Nah, di course 10S1002 ini ada yaitu procedural programming 2C. Jadi dia akan menampilkan si course-nya. Kita tadi mencarinya dengan kode course. Lalu untuk course selanjutnya tidak ada, karena tidak ada course yang kita masukkan seperti itu. 100 tidak ada, yang 10S100 tidak ada. Lalu kita mencari student. Dapat kita lihat di sini student ini pasti ada. Nah, karena tadi kita masukkan 12 sablon, dia kita mencari 12S2299 dan dia ada, dan maka dia akan menampilkannya. Lalu untuk si Fins Counter by Code ini yang terakhir, nah ada, yaitu Visual Program 2D 12S2102. Nah, Wirausaha dan juga Programming untuk mengecek yang terakhir. Dapat dibilang program ini sudah sesuai dengan apa yang diminta pada outputnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam pembuatan video ini, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, Pak.